Saudara-saudara, ini kebetulan saya bisa masuk di area makam Ndoro ini. Di sini saya menemukan sebuah apa yang disebut dengan pohon timongo. Pohon timongo ini oleh perhutani, ahli botani, ini sudah dilindungi. Tidak ada saya naik gunung manapun cari pohon timongo itu sulit. Dan kebetulan ini atas petunjuk dari warga setempat, terutama Pak Martono, Pak Marno, saya ditunjukkan timongo ini kira-kira sudah berusia 800 tahun. Jadi kalau ini sejajar dengan Kediri, memang cocok sekali karena usia ini sudah 800 tahun. Ini kalau rangkau wong limo gak luput. Saking gede apa namanya disebut kayak timongo. Nah, timongo ini untuk para raja-raja zaman era Kediri, semua pusaka itu kayunya harus kayu timongo. Yang dipakai oleh bangsawan, yang dipakai oleh raja-raja, tumenggung, semuanya harus timongo. Karena apa? Spesifik kayu timongo itu mempunyai satu, kandungan energi yang sangat luar biasa. Ini memang energi alam ya. Terus kedua, pusaka kalau sudah dimasukkan di dalam kayu timongo itu tidak bisa berkarat, bisa meredam situasi apapun, situasi embun dan sebagainya. Kalau masuk timongo itu sudah tidak bisa karat. Ini adalah keistimewaan daripada pohon timongo. Ini saya lihat, waduh luar biasa ini timongo. Ini sudah tidak ada ini. Saya kira di Indonesia loh ya. Ini skupnya Indonesia. Hanya satu ini timongo yang masih ada di Ndoro. Nah ini sebagai bahan suatu edukasi bahwa ya apa sih rupanya kayu timongo ya wis iki godhonge barang seperti ini. Ini sudah berumur kurang lebih 800 tahun. Soalnya apa rangkok wong limong ini wis gak nyeblak perkembangan ini. Nah ini era-era zaman Kediri ya seperti ini. Coba saya lihat lagi di sana. Setelah saya dari pohon timongo yang sudah berumur ratusan tahun, saya juga menemukan beberapa buah ya. Bahkan di sekitar ini ada beberapa puluh yang masih hidup, yang umurnya masih istilahnya itu kawak ya. Kalau orang sini mengatakan pohon yang kawak itu artinya sudah tua. Ini adalah pohon Kamboja. Jadi saya berkeyakinan, kenapa semua kuburan-kuburan sekarang ini ditumbuhi pohon Kamboja? Dan ini memang ada korelasinya dengan percandian Siwa Buddha pada waktu itu. Jadi kalau orang zaman dulu itu, orang Siwa Buddha atau Kapitayan, apakah yang disebut dengan agama Tirta, itu kalau bersembahyang, Tirta dulu, nek saya bisa wudu, itu kemudian mengambil bunga semboja ini sebagai bentuk persembahan. Karena bunga semboja yang sifatnya 5 helai itu menandakan Pancasraja. Nah, Pancasraja ini juga kalau di dalam umat Hindu, saya juga bukan orang itu, tapi saya mempelajari juga. Kenapa harus pakai bunga Kamboja yang bertangkai, yang berkelopak 5 tadi? Karena itu sandi dari Pancasraja. Pancasraja itu kalau tidak salah percaya dengan adanya Sang Hyang Widi-Wasa, percaya dengan adanya roh-roh leluhur, percaya dengan adanya reinkarnasi, hukum karma pala atau punarbawa. 4 percaya dengan adanya penitisan kembali itu tadi, dan 5 itu moksa. Moksa adalah tujuan terakhir daripada leluhur-leluhur kita zaman dahulu, yang kita sebut dengan sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, cara pemujaannya, karena di situ ada candi yang saya lihat tadi tumpukan yang masih terpendam. Itu kalau memang itu dia itu masih pakai Kamboja 1 ya adalah di sini nggak ada Kamboja yang bisa itu begini. Nah,
pemujaan Siwa Buddha itu yang memang pada zaman Kalingga, Kadiri, Singosari, Mojopahit, terakhir 1522 sudah tidak ada pemujaan yang disebut Siwa Buddha. Karena apa? Kepercayaan sudah beralih pada kepercayaan lain. Ini adalah situs percandian yang sekarang menjadi suatu pekuburan umum, dan memang sandi alamnya kepercayaan lama harus dikubur, ganti kepercayaan baru. Tapi alam tetap memberikan prasasti. Ini prasasti alam. Karena ini dulunya adalah pura persembahan pendarmaan, candi pendarmaan, ya tak? Karena di situ dulu banyak ada, tapi saudara bilang, nah inilah yang kemudian menjadi saksi sejarah. Di mana-mana di sini ada pohon-pohon Kamboja yang sudah tumbang. Ya, ini sangat memprihatinkan bagi saya. Sebagai saya ini orang Jawa, ya tetap diuri-uri biar masyarakat setempat bisa tahu sejarah. Jadi semua itu korelasinya pohon Timongo ini pohon Kamboja ini tidak bisa lepas dari ageman. Kalau itu adalah ageman orang Jawa untuk keris atau barang kangaris dan sebagainya. Ini masih tertanam prasasti alam. Coba saya akan berkeliling ke sana lagi. Nah, ini saya berputar-putar ke sana. Semua makam saya lihat ini ada sebuah kendi. Ya. Kendi ini kalau zaman dulu terbuat daripada tanah liat, artinya ini kendi Pratolo, isinya air suci kehidupan. Ya. Dan ini tidak terlepas dari korelasinya nenek moyang kita yang masih menganut ajaran Siwa Buddha atau Kapitayan. Walaupun sekarang orang-orang di sini sudah dimakamkan secara Islami, tapi yang namanya kendi itu di mana-mana ada. Ini harus kita bedah. Kenapa? Pada di dalam apapun ayat tidak ada kuburan dipasang kendi. Ini masih memakai adat lama. Jadi saya sangat bersyukur bahwa masyarakat Ndoro ini walaupun sudah masuk di dalam agama-agama yang sekarang sedang mayoritas, tapi dia tetap tidak meninggalkan budayanya. Filosofi kendi ya, ini. Satu, berisi air penghidupan. Semua manusia tidak bisa terlepas dari apa yang disebut air. Makanya pada zaman itu disebut dengan Gama Tirta. Artinya semua upacara itu harus memakai air. Karena apa? Manusia 80% dari kandungan air. Ya, ini kalau secara medis. Ya, makanya orang jangan sampai terdehidrasi karena kekayaan cairan. Itu satu. Lah simbol di sini juga. Ini simbol daripada air susu ibu. Bayi sejak lahir, leluhur kita yang disebut ibu, ojo lali karo leluhurmu. Ibumu itu loh, sing nguripi awakmu itu loh. Makanya ndek kene ana pentile. Nah ini simbolnya. Ini kan simbol susu. Payudara iki pentil. Semua manusia harus berutang budi kepada ibu. Masalahnya apa? Iki simbolnya. Ojo lali ambek leluhurmu iki, ambek ibumu yang sudah meninggal ini. Iki sing nyusoni awakmu zaman biyen. Ini kan simbol payudara. Iki pentile. Lah inilah yang disebut dengan adat yang sampai sekarang orang kuburan ana kendine. Kono ana kendi iki apa maksude? Ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Ndoro. Tapi bukan karena kita bisa menjelaskan ini saya sok tidak, tapi ini harus diketahui. Ojo apa biar apa aja jarin bapak aku kayak kendi, tapi apa sejarah gak ngerti. Jarin ini harus kita bedah. Makna daripada filosofi kendi itu seperti apa? Berterima kasihlah kepada ibumu yang sudah melahirkan kamu. Sing nyusoni awakmu kuwabe sak donya iki diutang banyu susu, iki pentile, iki payudara ngumpet. Ya, saya coba lagi akan kesana karena banyak kendi-kendi ya.
umatnya dimawan berikan aksi hidran. Wata kanang kue king palu wan kira yang menarik. Berede.